Pekik Merdeka langsung terdengar begitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto keluar dari rutan KPK. Hasto dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, proses hukum kasus suap yang didakwakan kepada Hasto dihentikan. Amnesti merupakan hak prerogatif yang diberikan Presiden kepada warga binaan untuk penghapusan tindak pidana atau menghapus pidana yang ada pada terpidana tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan penghapusan pidana kepada terpidana tersebut. Tujuan utama dari penghapusan pidana ini biasanya dikarenakan ada kepentingan politik atau rekonsiliasi nasional. Dampak pemberian amnesti ini diberikan karena beberapa faktor. Yang pertama, tuntutannya itu dihapus. Yang kedua, peniadaan hukuman. Yang ketiga, pemulihan hak-hak sebelum dihapusnya atau divonis pidana tersebut. Hasto Kristianto. Hasto adalah seorang sekretaris jenderal PDIP Perjuangan. Kasus ini bermula dari upaya Hasto yang meloloskan kader PDIP bernama Harun Masiku yang menjadi anggota DPR. Hasto diduga menyuap komisioner KPU, yaitu Wahyu Setiawan, agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR. Ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2020, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya agar bukti-bukti tersebut hilang, sehingga Harun berhasil kabur dan hingga kini Harun masih menjadi buron. Lalu bertahun-tahun kemudian pada Desember 2024, KPK resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua sangkaan, yaitu yang pertama suap dan perintangan penyidikan. Setelah 59 hari, Hasto berstatus tersangka. Lalu proses persidangan kemudian, jaksa menuntut Hasto dengan 7 tahun penjara. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni 3,5 tahun penjara, karena hanya terbukti melakukan suap, sementara dakwaan perintangan penyidikan tidak terbukti oleh hakim. Lalu KPK menyatakan banding, tetapi sebelum proses banding berlanjut, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto yang disetujui oleh DPR pada tanggal 31 Juli 2025, sehingga Hasto resmi bebas pada 1 Agustus 2025 dan seluruh proses hukumnya dihentikan. Isi penting keputusan Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti yang pertama mengenai pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana dan juga narapidana. Yang kedua mengenai penghapusan akibat hukum pidana. Dalam diktum Kepres dijelaskan: 1. Pidana penjara tidak lagi dijalankan. 2. Status hukum akibat putusan pidana dihapus. 3. Narapidana dapat dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Kemudian poin ketiga yakni mengenai dasar pemberian amnesti. Pemerintah menyampaikan beberapa alasan utama pemberian amnesti, yaitu alasan kemanusiaan, di mana amnesti ini diberikan kepada orang yang dianggap rentan seperti lansia, orang dengan sakit kronis, orang dengan gangguan mental, orang dengan ibu hamil, ibu yang memiliki anak kecil, penyandang disabilitas tertentu. Yang kedua mengenai mengurangi overkapasitas lapas dan juga rekonsiliasi sosial dan juga politik. Nah, poin keempat nih mengenai jenis tidak pidana penerima amnesti, yaitu memang mayoritas itu diberikan kepada perkara narkotika, tetapi selain itu ada juga perkara seperti pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana ITE, korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga tindak pidana makar. Nah, data tersebut tentunya menimbulkan perhatian publik karena beberapa tindak pidana yang mendapatkan amnesti termasuk kategori kejahatan kekerasan.
Amnesti merupakan bagian dari pardoning power ataupun pemberian kekuasaan pengampunan yang melekat pada diri kepala negara ataupun presiden yang dalam hal ini telah dilegitimasi oleh konstitusional negara, yaitu pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, konstruksi amnesti juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan juga abolisi, yang dimana undang-undang ini dijadikan dasar oleh Soekarno pada saat itu untuk memberikan amnesti terhadap beberapa daerah yang melakukan pemberontakan. Yang kemudian, secara aktual, Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada 1.000 lebih tahanan ataupun terpidana untuk diberikan amnesti. Kemudian, amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto memperlihatkan bagaimana kepentingan politik dan juga hukum saling berkaitan dalam praktik kekuasaan di Indonesia. Apabila ditelisik dari sisi hukum, amnesti memang memiliki dasar konstitusional. Namun secara penerapannya terhadap kasus korupsi Hasto Kristianto melalui suap ini menimbulkan dilema serius terhadap berpotensi melemahnya prinsip equality before the law dan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. Sementara apabila ditelisik dari sisi politik, keputusan ini dapat dibaca sebagai strategi rekonsiliasi dan stabilitas kekuasaan, yang dimana Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menjaga hubungan dengan partai besar maupun elit politik. Hubungan politik dan juga hukum ini dalam kasus tersebut menunjukkan bahwasanya instrumen hukum seringkali dijadikan alat legitimasi kepentingan politik, sehingga menimbulkan risiko erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan juga membuka presiden berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo sebenarnya telah menyalahi peraturan. Karena apa? Presiden memberikan amnesti padahal dia adalah tahanan kasus suap pemilu. Seharusnya amnesti itu diberikan kepada seperti Tom Lembong yang memang dia dituduh korupsi padahal dia tidak terbukti korupsi. Tujuan amnesti sebenarnya adalah rekonsiliasi akan ketertiban negara. Namun ternyata amnesti ini diberikan karena posisi politiknya Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP untuk sekedar menyalurkan demokrasi. Jadi dengan pemberian amnesti kepada Pak Hasto ini sebenarnya sudah menyalahi dari amnesti itu sendiri dan juga bagian dari menghentikan proses hukum yang berjalan. Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana dan satu nama langsung menjadi sorotan, yaitu mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang divonis 3,5 tahun atas kasus suap Harun Masiku. Ia adalah satu-satunya tahanan KPK dalam daftar ini. Pemerintah berdalih alasan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto adalah soal rekonsiliasi dan persatuan momentum 80 tahun kemerdekaan menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kategori amnesti sendiri menyebut penghinaan kepala negara, maka tidak bersenjata, penggunaan narkotika atau narapidana sakit parah. Dan kasus korupsi tidak masuk satupun kategori itu. Jadi apakah ini murni kebijakan hukum atau ada kepentingan politik di baliknya? Pemberian amnesti yang diberikan Presiden oleh Sekretaris Jenderal PDIP pada hakikatnya adalah hak prerogatif Presiden. Namun perlu kita ingat bahwa amnesti diberikan hanya untuk kasus politik demi rekonsiliasi negara, bukan untuk alat kompromi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu di sini ada titik kritis yang perlu kita kritisi, bahwasannya jika suap pemilu diselesaikan melalui amnesti, tentunya akan mencederai integrasi demokrasi di Indonesia itu sendiri dan juga mencederai asas equality before the law. Oleh karena itu, kelompok kami memberikan sebuah saran, seharusnya kasus ini tetap berjalan sebagaimana mestinya secara independen, agar di kemudian hari untuk pemilu yang akan mendatang, kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum akan tetap berjalan dan tidak akan runtuh.